pujian kami Bapa. Bapa, Engkau baik bagi kami. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau sungguh baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Kami mau selalu memuji Engkau Tuhan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari opa-opa katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Pujian ini sungguh sederhana. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik pada selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi, Bapa, Engkau baik. Bapa,
Yesus, untuk kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kau sudah memberikan cuaca yang begitu cerah hari ini Tuhan. Kau tibakan kami satu persatu di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu tanpa kurang suatu apapun. Itu karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk kami boleh bertemu di dalam kasih-Mu, saling menyapa, saling menguatkan, saling melayani, saling mengasihi satu dengan yang lain. Biarlah Roh-Mu bekerja atas kami satu persatu, agar setiap firman yang boleh ditaburkan pada pagi hari ini tidak kembali kepada Engkau dengan sia-sia, tapi boleh menjadi kekuatan, sumber hidup kami yang mengalir terus di dalam hati kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ada sukacita, Oma, Opa? Ada sukacita? Aduh, 5 orang saya baru dengarnya. Ada sukacita? Amin. Nah, ini baru 100 orang ya. Ada 100 ini enggak ya? Wah, enggak ada, 1000. Terima kasih. Kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan kita ya. Boleh? Kuat, masih kuat ya berdiri. Yang kuat boleh berdiri, yang enggak kuat boleh duduk ya. Silakan. Kita mau bersorak buat Tuhan karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Amin. Ya. Bersorak-sorailah. Sorak-sorailah bagi Allah.
kekuatan kita, amin. Dan dia, hanya Yesuslah pujaan kita. Dialah Allah yang perkasa, dialah Raja segala raja. Ya, kalau orang yang tinggi jabatan aja kita selalu menghormati, apalagi Yesus ya. Katakan hanya Yesus. Hanya Yesuslah yang pujaan kita. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dialah Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Coba oma-oma saja. Hanya Yesus, yang sebelah kanan saya. Pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Amin. Dialah Rajaku. Hanya Yesus, kekasih. Coba yang sebelah kiri jangan kalah. Hanya Yesus. Pujaan, puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kita sama-sama katakan hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus kekasihku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Sekali lagi katakan hanya Yesus kekasihku. Hanya Yesus, oh Hanya Yesus kekasihku. Puji Tuhan, amin. Ya, silakan duduk oma-oma, opa. Apa benar hanya Yesus kekasih hati kita satu-satunya? Ayo. Ayo. Harus ya, jangan nyanyi aja kekasih hatiku. Kalau Tuhan sudah begitu baik, pasti banyak oma, opa yang mau menceritakan kebaikan Tuhan. Boleh saya beri waktu, silakan. Karena hanya Yesus kekasih hati kita ya. Amin. Ayo. Siapa yang mau cerita di depan 5 menit saja bahwa Yesus begitu baik? Ayo. Siapa? Adakah? Loh, tadi katanya kekasih hatiku. Mana ini? Kekasih hatiku gimana? Mana ya? Mana ya? Mana ya? Ya udah saya aja deh sedikit. Nanti oma-oma ya. Kira-kira berapa bulan yang lalu saya pergi ke luar kota. Saya di tempat anak saya. Ya. Baru saja beberapa hari di tempat anak saya mendengar bahwa ibu saya masuk ke rumah sakit karena ada gangguan pernafasan sehingga harus diinfus ini, infus itu. Ibu saya umurnya udah menjelang 96 ya. Jadi kita semua sangat khawatir akan kesehatannya ya. Seringkali oma-oma yang sudah berumur lanjut sepertinya kurang ada semangat ya, kurang ada kekuatan. Sepertinya ingin, ngapain lah, mau menyusahkan anak saja, udahlah cukup sampai sini aja, aku sudah merasa cukup kok. Dan dia berusaha untuk melepaskan selang-selang infus. Ya, saya yang berada di luar kota itu tidak bisa pulang mendadak begitu. Anak-anak sudah dikumpulkan, ya. Karena saya tidak berdaya untuk menengok ya. Akhirnya saya cuma video call aja. Dengan video call pun tidak cukup ya sebetulnya. Maksudnya tidak ketemu orangnya, tidak bisa memeluk gitu ya.
Akhirnya saya berdoa saja sama Tuhan. Setiap kali saya ingat mama saya selalu berdoa. Saya doa rosariola, saya doa apa saja yang penting relasi saya sama Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, kalau Engkau memberi aku kesempatan untuk bertemu kembali, aku sangat bersyukur. Tetapi kalau tidak pun, aku tetap bersyukur. Apapun yang boleh aku alami, aku tetap bersyukur. Ya, kalau boleh, beri kesempatan untuk saya boleh bertemu kembali. Dan kalau boleh, izinkan saya untuk melihat bahwa Tuhan menyertai mama saya, memberikan damai sejahtera dan mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Ya udah gitu aja Tuhan. Sisanya terserah Tuhan. Hari lepas hari terus saya tiap hari berdoa. Pas bangun berdoa, pas mau tidur berdoa, pas siang ingat doa terus. Dan puji Tuhan, karena saya tidak langsung bisa pulang ya. Karena kalau pulang itu kan enggak gampang ya. Jadi akhirnya puji Tuhan mama saya dikasih sembuh. Kesehatannya pulih kembali dan sampai saat ini kami boleh berkumpul dan setiap malam sinja kami boleh berkumpul bersama-sama yang tadi saya bilang. Anak 9, cucu 27, cicit 25. Jadi semarak sekali ya. Untuk saudara-saudara kita semuanya sudah semarak. Ya, puji Tuhan, itu karena Tuhan mendengar dan mengabulkan doa kita. Amin. Itu boleh menambah kekuatan iman kita. Boleh sekarang oma-oma? Silakan ada yang, ya silakan Ibu Susi, silakan. Ya. Shalom, selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, adik-adik sekalian dalam Yesus Kristus. Saya sebetulnya ya, saya sharing iman aja. Banyak kesaksian iman saya kepada Tuhan ya selama hidup saya. Cuma saya cerita yang kemarin aja, salah satunya. Kemarin tiba-tiba waktu siang, kok nggak enak benar ini pundak saya dari sini ya, sampai ke leher-leher gitu. Akhirnya saya jadi nggak bisa tidur dari siang sampai sore. Terus saya ingat ya ada Kemis malam itu kan PD di Andreas Kim Taigon. Nah terus saya bilang, saya harus lawan malas saya nih, biarin deh saya gerak. Mungkin dengan saya ikut PD nanti saya kan nyanyi memuji Tuhan ya, terus kita dengar sharing dari pewarta mungkin, dari orang lain atau firmannya. Nah jadi akhirnya bisa menguatkan saya, seperti ada suara hati yang kasih tahu saya gitu. Ya udah, padahal saya udah minum Voltadek, udah sehari 3 kali, udah gitu saya lihat cuacanya, loh wah hujan lagi nih. Bener males lagi sebetulnya, makin gede hujan. Terus ada teman saya mau ngikut dekat lingkungan juga ya, lingkungan anak saya satu. Terus ya udah kalau mau ke sini. Nah terus akhirnya saya bilang ketemu aja di Alfamart biar dekat. Nah akhirnya kami barengan naik Grab. Soalnya anak saya nggak sempat karena dia kerja. Terus mantu juga nggak sempat antar juga karena jaga cucu 2. Nah puji Tuhan habis menyanyi gitu setelah di PD, saya menyanyi, memuji Tuhan dengan hati yang gembira. Saya nggak pikirin sakit saya terus. Saya angkat tangan tinggi-tinggi gitu ya. Akhirnya saya pulang tuh malam setelah selesai PD, terus kita kan foto-foto sebentar sama pengurus. Sampai di rumah, kok enak gini, langsung udah mendingan gitu. Nah tadi pagi juga, saya harus datang lagi ke PD Lansia ini. Puji Tuhan sampai di sini saya sehat kembali dan ini udah sembuh total. Ya, terima kasih, itu kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Susi. Ada lagi Oma, Opa? Ada lagi yang menceritakan kebaikan Tuhan? Pasti banyak. Jangan, ini orang Katolik katanya terlalu rendah hati ya.
Yuk. Ayo, mana? Siapa lagi? Oh, Caroline kali ya. Bu Caroline gimana? Sini. Berkatnya banyak. Ada 100 bagi 1 ya di sini ya. Terima kasih Bu Cynthia, Oma Opa dan Bapak Ibu sekalian. Saya mau cerita satu kesaksian kebaikan, tapi nggak sesuatu yang istilahnya luar biasa ya. Kejadiannya baru. Jadi kemarin itu kami ada acara sama teman-teman dekat gitu, kita mau makan bersama lah di daerah Sunter. Kemudian juga saya ada keperluan untuk mengantarkan suatu dokumen ke rumah yang saya belum pernah tahu. Nah, di dalam hati saya sudah niatkan, pokoknya ini harus selesai pekerjaan ini begitu ya. Nah, di dalam perjalanan saya memang kan naik kendaraan tuh nggak terlalu sering. Jadi kalau udah ditambah hujan, ditambah daerah macet, itu biasanya udah stres gitu ya. Tambah daerah yang kita nggak tahu begitu ya. Nah, tetapi entah gimana ya, dikasih kemudahan-kemudahan. Jadi sebenarnya merasakan kasih Tuhan itu sepanjang hari dan banyak sekali. Cuma mungkin kita yang selalu biasanya melihatnya sesuatu yang besar-besar. Saya mengamini bahwa apa yang saya alami di kejadian tersebut adalah benar-benar karena jalan Tuhan ya. Jadi mulai sampai tempat restoran itu saya cuma bilang sama teman saya tadinya mau jalan sendiri, saya bilang, saya pamit dulu ya, kalian udah sampai di sini. Dan saya mau ada keperluan sebentar urus dokumen. Tiba-tiba teman saya gini, saya temenin kamu, katanya gitu. Karena saya lama tinggal di Sunter, saya tahu daerah-daerah Sunter. Waduh, saya dari situ aja udah merasa sukacita ya. Berarti ini kan suatu bantuan dari kemudahan yang saya percaya karena kita orang beriman bahwa ini Tuhan memberi kemudahan. Akhirnya saya bilang, duh terima kasih ya, kamu nih pertolongan yang Tuhan berikan. Terus dia bilang, biasalah, enggak benar, saya yakini, saya bilang, saya ada hati sukacita begitu kamu menyampaikan bantuan. Oke, udah sampai di jalan, dia yang pegangin map gitu ya, saya jalan gitu ya. Terus kok nggak ketemu nih tempatnya gitu ya, udah bener nih arahan mapnya. Saya bilang udah, saya turun aja, saya pencet aja rumah yang mana pun, saya bilang paling tidak kan daerahnya udah di situ, mungkin udah yang tahu gitu ya. Udah saya main turun aja, saya pencet, ibu-ibu keluar. Bu, ini rumah yang ini belum? Jadi kayak pura-pura kita salah alamat gitu, bukan pura-pura sih, emang benar mau nanya gitu ya. Oh bukan, rumahnya daerah sini, jadi mesti masuk. Dia kasih arahan. Oke, saya ikutin lagi. Begitu saya ikutin lagi, terus saya tanya di pintu gerbang itu, Pak, saya mau cari alamat ini. Oh, nama anaknya Ivan bukan? Iya, Given. Wah, itu mah saya kenal dari sejak kecil. Udah sini saya anterin, tiba-tiba naik sepedanya. Terus dia anterin saya sampai rumahnya. Jadi saya merasakan betapa gitu ya, dalam hal-hal di mana kita dalam satu kesulitan, mungkin buat orang lain cuma nyari rumah gitu ya. Tapi kan itu dalam keadaan hujan dan sebagainya. Dikasih satu pertolongan yang kita enggak sangka. Kalau menurut saya enggak sangka. Jadi terima tawaran satpam dari orang sederhana gitu mau nganterin, dia lagi jaga, tapi dia bilang sini saya anterin. Wah luar biasa. Jadi saya mau sampaikan bahwa dalam hal ini kesaksian yang saya sampaikan, kita mungkin mesti lebih peka lagi gitu ya. Kita mesti membuka hati lagi gitu ya. Bahwa Tuhan itu tanpa diminta sudah memberikan pertolongan-pertolongan yang kita butuhkan. Ya, jadi kita sendiri juga harus setiap hari itu menghitung kebaikan Tuhan yang tiada henti. Itu lebih penting daripada mengharapkan yang sesuatu yang luar biasa, yang kita bilang, aduh Tuhan kok kamu gak tolong-tolong. Sebenarnya pertolongannya udah banyak gitu setiap hari, cuma kita nggak melihat itu sebagai kebaikan. Begitu Cynthia, makasih. Terima kasih untuk Ibu Caroline. Betul, kasih Tuhan bukan yang bombastis ya, yang hebat-hebat, yang misalnya lumpuh langsung berjalan, terus buta langsung melihat gitu ya. Hal yang sepele saja. Seperti hari lepas hari saya merasakan berkat Tuhan, kasih Tuhan melalui apa? Cucu saya tiap hari video call, kalau enggak voice note. Itu sehari bisa lebih dari 3 kali. Saya membayangkan kalau kita aja ditelepon sama cucu, kalau dia baru umur 2 tahun, jadi ketik-ketik tuh asal aja huruf-hurufnya sembarangan. Nanti dia voice note, Popo, gitu. Cuman gitu doang loh. Atau nanti video call dia bisa pintar, udah bisa pencet. Kita melihat wajahnya ada sukacita ya. Saya membayangkan betapa Tuhan lebih lagi ya.
Tuhan kalau ternyata begini ya. Cucu aja yang menghubungi kita berkali-kali kita gembira. Apalagi kita dikit-dikit Tuhan terima kasih. Gak usah banyak ngomong. Tuhan, kalau Tuhan disapa seperti itu betapa senangnya. Pasti ya, senang ya. Saya merasakan sebagai popo aja udah seneng, apalagi Tuhan. Ayo, mari kita opa, oma yang datang di sini sebulan cuman sekali, ya. Tapi di rumah sering kan? Di rumah sering nggak doanya ya nggak mesti harus berlutut dulu atau pasang kuda-kuda berlutut gitu. Cukup kita sapa Tuhan sesering mungkin. Kalau cucu lagi bandel, puji Tuhan. Dengan kita melihat cucu bandel, apa respon kita? Itu yang lebih penting. Itu yang lebih penting. Kalau kita melihat kondisi nih, sekarang ini udah mau pemilu ya. Banyak sekali parpol-parpol yang ya begitulah kira-kira. Sekarang Tuhan bicara, ayo apa respon kita? Apakah kita mau golput? Apakah kita mau masa bodoh? Ya kan? Kalau kita memang peduli untuk bangsa dan negeri kita, kita harus berdoa untuk bangsa ini. Minimal berdoa. Puji Tuhan, amin. Tuhan begitu baik, amin. Amin. Tuhan baik nggak? Amin. Ya, di dalam setiap masalah kita boleh alami sampai akhir hidup kita. Yang berat, yang ringan. Tapi Tuhan tidak pernah kekurangan kasih-Nya untuk kita. Karena pada orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah berkekurangan. Tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Ya, pelangi sehabis hujan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama sambil mengimani bahwa jalan hidup kita adalah Tuhan. Hidupku tak selalu Tanpa kabut yang pekat, tanpa kabut yang pekat, karena kasih Tuhan. namun kasih-Mu nyata padaku. Kasih Tuhan nyata bagi kita. Pada waktu-Mu yang tepat, Sekali lagi katakan, jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku. terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang nyata. Pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itu janji Tuhan buat kita. Janji setia-Mu Tuhan, di balik Di balik duka telah telah menanti menanti apa harta harta yang tak ternilai dan abadi. Mari kita renungkan pujian ini. Apakah benar ada pelangi sehabis hujan? Mungkin langit pun tak terlihat, Tertutup awan tebal, tertutup awan tebal, tapi hatiku akan tetap kuat Tuhan. namun hatiku kan tetap kuat, Karena aku mempunyai janji dari Engkau yang kekal. oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan, di balik awan dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Katakan sekali lagi, sehabis pelangi. Sehabis hujan, itulah janji setia-Mu
benar Tuhan. Di balik duka, masalah, pencobaan yang kami alami, tersimpan harta yang tak ternilai dan abadi. Biarlah Tuhan, Engkau yang membuat kami kuat. Engkau yang membuat kami terus berpengharapan kepada Engkau. Engkau yang membuat kami selalu bersyukur di atas segala sesuatu yang boleh kami alami. Sebab Allahku, Allah kami dahsyat. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Biarlah kami semuanya yang hadir di sini memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Terimalah sembah kami Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, Begitu mengasihi kami Tuhan. begitu mengasihiku. Kau Tuhan Kau Tuhan sanggup menjawab setiap seruan dan doa kami Tuhan. semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Kau mengasihiku. Begitu mengasihiku. Hanya Engkau yang sanggup melawat Kau seluruh kehidupan kami. Tuhan sanggup melawat Seluruh kehidupanku. seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkan aku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Ya dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Mari Oma Opa kita bangkit berdiri untuk menyembah Tuhan. Sebab Dialah yang Tiada itu mengasihi kita semua. seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau sanggup menjawab Tuhan sanggup menjawab semua seru dan doa kami. seru doaku. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Seperti Engkau, Terima kasih. begitu mengasihiku. Terima kasih Tuhan untuk kasih. Kau Tuhan sanggup melawat Seluruh kehidupan kami. seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Engkau yang turun tangan. Turun tangan memulihkan. Aku percaya Kau sungguh dahsyat. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Engkau sungguh ajaib. Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkan. Mengangkat tanganku, aku percaya Engkau Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati. Sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya Tuhanku
Terima kasih Yesus. Para nama atas kita dari Yesus. Kondaya lara nama kasih. Saat ini saat hening bersama, rasakan dan nikmati kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Ada damai dan tenang bersama Engkau. Kami ingin selalu bersamamu Tuhan. Bawalah kami lebih dekat lagi kepada Engkau. Allah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar setianya. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang rindu akan Engkau. Engkau yang tahu apa yang di dalam hati kami, apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Sebelum kami mengutarakannya, mari Roh Kudus urapi anak-Mu yang Kau kasihi, Bapak Immanuel Budianto. Kami serahkan anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami boleh memuaskan hati kami, haus dan dahaga kami Tuhan. Kau kenyangkan kami dengan kemurahan dan kebaikan di bait-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk urapan-Mu yang ajaib atas kami semuanya. Untuk anak-Mu yang Kau kasihi. Kami siap untuk mendengar setiap kebaikan kemurahan-Mu. Ataupun nasihat, ataupun teguran sekalipun Tuhan. Sepanjang Engkau menyertai, memberikan kekuatan kepada kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Bapak Iman. Bapak Ibu, Oma Opa, selamat pagi. Shalom. Saya seneng pakai banget ada di tempat ini. Senengnya kenapa? Ternyata nggak bener kata-kata orang kalau sudah lanjut usia nggak ada energi lagi. Tapi hari ini terpatahkan. Saya lihat Oma Opa luar biasa, tepuk tangannya, puji Tuhannya luar biasa banget. Sampai tadi saya duduk saya mikir, ini cocok gak ya dipanggil Oma Opa? Wajahnya gak Oma Opa, semangatnya luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi keinget sama sharingnya Bu Susi ya, bahwa tangannya sakit lalu dia puji Tuhan dan sembuh. Aku tuh keinget sama Amsal 22 ayat 17 atau Amsal 17 ayat 22 ya. Seperti Amsal 22 ayat 17 bilang seperti ini. Hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Ternyata bener loh. Kalau tulang kita sakit, ke PD bisa sembuh. Saya pikir-pikir ya. Mungkin kalau kita memuji Tuhan, hati kita kan gembira kan ya. Hati kita senang. Tadi kayak lagu Dialah Raja, kita sembah Tuhan terus. Mungkin energi syaraf kita kebangun ketowel, jadi gembira, jadi awet muda. Oke, Bapak Ibu nggak cocok dipanggil Oma Opa ya, Bapak Ibu aja ya. Tapi saya senang banget, sangat senang ada di tempat ini. Hari ini saya dikasih tema pelangi sehabis hujan. Oh iya,
Saya kenalan dulu ya. Saya pernah ke sini. Waktu saya sampai parkiran saya baru ingat. Ini ketiga kali ya saya ke tempat ini. Kalau ke tempat teman-teman yang youth, yang anak muda, saya sering. Tapi ke tempat ini hanya beberapa kali. Saya Immanuel Budianto, saya pewarta dari komunitas Pasutri, Mayo, Maria Yosef. Di bawah KAJ, di bawah Shekinah ya, utusan dari komunitas Mayo. Saya punya istri 1, anak saya 2. Anak saya 2, yang 1 masih SD, yang 1 SMA. Jadi kalau saya lihat di sini saya senang banget, saya seperti ketemu oma dan opa saya. Oke, boleh next. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paus Fransiskus bilang seperti ini, saya tidak suka PKK. PKK itu apa? Pembaharuan karismatik Katolik seperti kita ini. Waduh, Bapak Paus nggak suka gitu ya. Ketika Paus melihat pembaharuan karismatik Katolik, dia pikir nih, dia belum pakai hati, baru pikir. Orang-orang ini gila, mereka seperti berada di sekolah tari. Ini seperti di sekolah samba. Saya pikir itu seperti sekolah samba. Ini Bapak Paus kita dari Argentina. Samba itu tarian dari Brasil ya, orang-orang yang menari. Lalu Paus Fransiskus melanjutkan, tapi setelah beberapa waktu saya merubah pandangan saya. Saya telah keliru. Tadinya Bapak Paus pikir ini gerakan macam apa nih? Tapi setelah dilihat, saya mengubah cara pandang saya ketika saya melihat begitu banyak hal yang baik yang karismatik lakukan. Saya di sini bukan bicara karismatik, tapi saya mau berbicara tentang buah. Apa hubungannya pelangi sehabis hujan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu itu dinilai dari buahnya. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama istri saya, dia baru buka rahasia dong. Dia panggil saya Say gitu ya. Say, kamu tahu gak? Waktu papi mami tahu kamu mau lamar aku, papi mami tuh usut kamu. Mertua saya orang Semarang. Jadi dilihat bibit, bebet, bobot. Kamu siapa? Budianto ini siapa mau ngawinin anak saya? Bibitnya seperti apa, bebetnya seperti apa, bobotnya seperti apa? Saya orang Kalimantan, Pontianak gitu ya. Sungai Duri lah, agak jauh dari Pontianak. Saya diusut dong, dia cari saudaranya orang Kalimantan, siapa Budianto ini? Bapaknya siapa, emaknya siapa? Saya pikir ya, bagus juga ya diusut ya. Artinya buah itu nggak akan jatuh jauh dari pohonnya. Segala sesuatu itu dilihat dari buahnya. Jadi saya melihat ini tolak ukurnya adalah buah yang kita hasilkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita ada di tempat ini, Bapak Paus melihat, oh, oma opa yang ada di sini, yang tadinya cuma senam-senam, kok di sini hatinya gembira ya, karena memuji Tuhan, dia lihat perubahan itu dan dia mulai, PKK ini gerakan yang benar. Dan saya melihat buahnya. Oke, next ya. So, Bapak Paus saja melihat, jadi kita mau, ini ada cerita lagi. Saya punya cerita nih, ini berkaitan dengan buah gitu ya. Berkaitan juga dengan pelangi sehabis hujan. Dulu waktu saya tinggal sama papa mama saya, karena saya udah menikah, saya nggak tinggal sama mereka. Papa mama bilang begini, kalau lagi konyan, dia bilangnya konyan gitu ya, Imlek gitu ya, jangan sapu rumah. Saya lagi mikir ya, kenapa jangan sapu rumah, kotor kali mak rumahnya gitu. Terus mereka, saya lihat kebiasaan itu, mereka menyapu rumah, membersihkan rumah itu sehari sebelum Imlek. Terus kalau sapu rumah, sapu itu kotorannya keluar gitu, nggak boleh keluar apa ke dalam, saya lupa ya. Mungkin opa-oma bisa bantu ya. Saya lupa. Tapi kemana Bu? Oh ke dalam ya, ke dalam. Cuma yang saya pikir, saya kan masuk dalam generasi berikutnya ya.
Saya pikir kenapa ya nggak boleh nyapu rumah ya, padahal mau ada tamu datang. Saya keinget sama firman Tuhan, sama saya banyak keinget sharing firman Tuhan itu dari sharing orang, dari sharing Bu Susi gitu ya. Saya keinget Amsal 17 ayat 22, dari sharingnya Bu Caroline tadi ya. Bu Caroline tadi sharingnya simple banget, tapi saya keinget Ibrani 13 ayat 2. Ayatnya bilang gini, jangan kamu tuh harus memberi tumpangan buat orang gitu. Tadi kan Bu Caroline dapat tumpangan ya. Siapa tahu orang itu malaikat, kita nggak pernah tahu gitu. Dan buat saya ternyata sharing yang simple seperti itu kalau ada sesuatu bolehlah kita memberikan tumpangan bagi orang. Kita nggak pernah tahu kalau Bu Caroline mendoakan loh orang yang memberi tumpangan. Atau saya bayangin nih, saya orang yang lagi di rumah, Bu Caroline ketuk pintu. Ini alamatnya bener bukan? Saya lagi nyantai-nyantai di rumah, ya elah nanyanya alamatnya bener gak gitu ya. Tapi saya keinget gitu ya, pada Ibrani 13 ayat 2. Sama seperti ini, waktu nyapu-nyapu rumah gitu ya, saya ingat sama firman Tuhan bilang gini, Matius 22 ayat 37, 38, 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa hubungannya sama nyapu-nyapu? Ternyata saya ketemu kalau konyian itu, kita itu menjamu atau datang ke rumah orang tua kita ngobrol. Jangan sibuk lagi sama pekerjaan rumah. Ini yang disebut dengan prioritas hidup. Saya mulai mengerti. Ketika waktu kecil saya nggak ngerti ya, Romo bilang kalau lagi ekaristi jangan main handphone. Lagi ekaristi jangan ngobrol. Saya lagi mikir emang kenapa sih bosen tahu Romo dengerin kamu ngobrol gitu, dengerin kamu khotbah. Semoga nggak ada Romo yang lihat rekaman saya. Nggak ya Mo ya, maaf. Tapi yang saya mau sampaikan adalah satu prioritas hidup ketika kita udah mempersiapkan diri, hal-hal yang harusnya menyapu, membereskan rumah, bisa kita lakukan terlebih dahulu, lalu kita datang pada hadirat Allah. Sama dengan mengasihi Allah, kita mengasihi manusia seperti itu. Oke, next. Ini kita mau belajar sekarang dari seorang nabi, Nabi Yunus. Nabi Yunus ini juga agak kurang prioritas hidupnya. Sampai akhirnya dia mengalami tekanan, tapi di balik hujan badai, akhirnya ada sebuah pelangi yang terlihat. Oke, ini bab 1 sampai bab 4, tapi enggak kita baca semuanya. Oma, opa, bapak, ibu yang mau baca juga boleh. Yunus hanya ada 4 bab gitu ya. Jadi ketika satu hari Allah bilang kepada Yunus, suruh ke Niniwe untuk berseru kepada kota itu karena Allah akan menghancurkan kota itu. Tetapi yang saya garis bawahi hitam, Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu dikasih tugas, dia malah lari jauh di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Dia membayar biaya perjalanannya. Dia pergi pakai kapal, berlayar, naik kapal pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal dan berangkat ke Tarsis. Dia bayar. Artinya bayar itu apa Bapak Ibu, Oma Opa? Ada satu panggilan Tuhan yang dia sangkal pakai kekuatan dia. Aku lari aja lah, nggak usah ikut-ikut sama Tuhan. Saya balik lagi ke kata-kata berbuah. Saya percaya sih Oma Opa di sini punya panggilan yang luar biasa. Mungkin panggilannya kalau saya rasa ya, ketika saya masuk dari depan, di sini tuh saya pas masuk aja udah ada pendoanya di ujung kiri. Masuk di sini banyak yang berdoa. Rasa-rasanya kalau saya pakai hati di sini panggilannya pendoa. Lalu saya mau cerita, saya punya oma, tapi udah almarhum tahun 2019. Itu kerjanya pagi hari dia baca firman Tuhan 2 bab. Sore hari dia baca firman 2 bab lagi. Jadi 1 hari 4 bab. Oma bukan berasal dari Katolik, dari gereja lain.
Jadi dia baca terus. Terus saya lihat Oma kok rajin banget ya baca firman seperti ini. Tiap hari saya mau ke toko, dia baca firman. Saya pulang toko, dia baca firman. Artinya sebuah panggilan untuk dia baca firman, dia lakukan terus menerus. Ada buahnya loh. Waktu Oma nggak ada, saya baru menyadari pentingnya membaca firman setiap hari yang seperti Oma saya lakukan. Makanya banyak hal yang orang sharing saya pop up, tek, oh ayat ini, tek, ayat ini. Dari manakah itu? Jadi ada satu, makanya bibit, bebet, bobot perlu diturunkan. Saya aja takut loh, saya punya anak SMA. Kemarin, bukan hanya kemarin, saya sering banget dipanggil ke sekolah sama istri saya. Kenapa? Anak saya nakal gitu ya. Lalu habis panggil pulang lagi. Saya lagi mikir, saya pikir ya, saya mau ngomelin ya. Karena dulu saya waktu SMP SMA juga saya begitu, nakal gitu ya. Jadi kalau saya pikir-pikir, memang buah itu nggak jatuh jauh dari pohonnya. Artinya, kalau kita di sini sebagai pendoa, kita mewartakan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, Bapak, Ibu, Oma, Opa, percayalah apa yang dikatakan Mazmur 37 ayat 25. Apa Mazmur 25 ayat 37? 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang aku tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar yang anak cucunya meminta-minta. Dan ia akan menjadi berkat. Artinya Bapak Ibu, saya cucunya Oma. Anaknya Oma berarti orang tua saya dan orang tua mertua, papa mama mertua saya. Dan mereka nggak ada yang meminta-minta. Saya pun nggak ada yang meminta-minta. Cucu juga nggak ada yang meminta-minta. Artinya, untuk kita menjadi berkat, kita perlu menerima panggilan kita. Nah, apa yang terjadi sama si Yunus? Nah, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Jadi ada angin ribut, badai besar. Terus saya ceritain aja lah ya. Jadi di kapal itu dibilang gini, siapa penyebab angin ribut ini? Lalu diundi, keluarlah Yunus yang menyebabkan karena dia mengingkari panggilan Tuhan. Bapak Ibu, saya bergerak di bidang pasutri. Saya bergerak di bidang pasutri. Ada pasutri yang panggilannya sebagai seorang suami, dia lari dari panggilannya. Karena dia gak tahan sama istrinya. Katanya istrinya kalau ngomong enggak ya, ibu-ibu enggak gitu ya. Katanya setiap kali dia pulang bukannya dapat sukacita tapi dapat omelan. Akhirnya dia pikir lagi nih ya. Ya udahlah, aku cari kerjaan di luar kota, nanti tiap Sabtu Minggu aku pulang. Satu hari ini kan enggak ada bedanya sama Yunus. Dia bayar biaya perjalanannya, dia tinggalkan panggilannya. Lalu si suami ini pergi keluar kota, dapat kerjaan, dia hanya pulang Sabtu Minggu. Kan enak ya, ketemu istrinya cuma Sabtu Minggu, ngomongnya cuma sebentar. Minggu malam aku juga akan pergi, gak akan ketemu kamu lagi. Gak tahannya cuma sebentar, lalu dia pergi. Yang menjadi pemikiran saya adalah, Bapak Ibu, Oma Opa, ketika suami ini meninggalkan istrinya dengan cara seperti itu, kayaknya sih halus ya, demi alasan pekerjaan. Tetapi anaknya bisa lihat loh, oh, berarti karena alasan pekerjaan, karena alasan bisnis, karena alasan uang, aku nanti kelak boleh tinggalkan istriku. Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah panggilan yang perlu kita jalani. Boleh next slide. Seperti Yunus jalani. Nah, ketika Yunus lari dari masalah itu, yang kena tulahnya adalah orang yang ada di kapal itu kena badai juga. Sama kan, anak gak salah apa-apa, kena badai juga. Tapi tenang, ada berita baiknya. Nah, di yang saya hitamkan, bertanyalah mereka, akan kami apakah engkau Yunus supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang lagi, sebab laut semakin bergelora. Ini cerita Yunus masuk perut ikan. Enggak, bukan perut ikan paus ya.
Bukan, hanya perut ikan besar. Lalu dia berkata, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut pun berhenti mengamuk. Bapak Ibu, kuasa Tuhan dahsyat banget ya. Karena ada satu orang, dia dibinasakan ke laut, bukan dibinasakan lah, dilempar ke laut, lalu keadaannya menjadi normal lagi. Ini sebuah panggilan yang kita hindari. Kalau rumah tangga kita, kalau saya mengalami seperti itu gitu ya, saya lagi pikir, apakah yang harus saya lakukan? Kebetulan nih, bukan kebetulan juga. Ini mendekati Rabu Abu. Artinya kita akan masuk ke masa Prapaskah. Ada satu anak muda yang masuk ke sakramen pengakuan, dia ngaku dosa. Romo, dosa saya adalah saya suka marah-marah, saya suka mencontek, saya sombong. Itu dosa-dosa saya, Romo. Pengakuan saya yang kemarin terakhir di masa Advent. Romonya diem. Ada lagi gak nak dosanya? Loh, baru sekali nih Romo nanya, ada lagi gak dosanya? Emang bisa ditawar gitu ya? Udah mau, itu aja dosa-dosaku. Adakah dosa-dosa yang belum kamu akukan? Dia mulai berpikir gitu ya, dosa apa yang belum aku akukan? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yunus ketika dia dilempar ke laut, dia tidak marah sama Tuhannya. Dia masuk ke maka atas penentuan yang paling bawah, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Lama loh Bapak Ibu, 3 hari 3 malam lamanya tinggal di perut ikan. Apa yang Yunus lakukan? Yunus nggak marah sama Tuhan. Boleh next slide ya. Yunus nggak marah. Dia menyesali apa yang dia lakukan. Dia bilang seperti ini. Mungkin Bapak Ibu, perut ikan itu mewakili keadaan kita yang hujan badai. Tadi kan Bu Caroline cerita ya, kalau nganterin aja gampang. Tapi pada saat itu hujan badai, gelap. Jadi ada rasa ketakutan. Sama, Yunus pun bilang, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku. Bapak Ibu, seberapa banyak di antara kita yang pernah mengalami, kita belum doa aja, Tuhan udah kabulkan doa kita. Baru nyampe kepikiran nih, baru mikir aja, siapa yang bisa jemput ya? Baru kepikiran, belum didoakan, Tuhan tolong supaya aku bisa datang ke persekutuan doa ini. Baru kepikiran aja, tiba-tiba ada yang jemput. Bapak Ibu, Oma Opa, apa yang saya mau katakan, artinya kita di sini ini, apa yang kita ucapkan sampai ke telinga Tuhan. Semuanya sampai ke telinga Tuhan. Saya percaya sih, saya kalau berdiri di tempat ini, banyak banget pendoa-pendoa yang mendoakan saya. Saya percaya. Kenapa? Karena kekuatan doa akan sampai ke telinga Tuhan. Artinya saya mau bicara. Bapak Ibu, untuk yang dibawa-bawa kita, anak cucu cicit. Anak cucu cicit, kalau bukan kita yang berdoa, siapa lagi yang berdoa? Makanya saya paling seneng ke PD emak-emak, ke PD oma-oma, ke PD ibu-ibu. Kenapa? Luar biasa. Pendoa-pendoa di sini luar biasa. Saya aja sampai mikir ya, gimana ya sampai saya bisa punya hati seperti ini. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Artinya Bapak Ibu, saya sebagai seorang pria, dilanjutkan aja,
saya sebagai seorang pria banyak berpikir pakai kepala. Tapi ketika saya melihat Bapak Ibu berdoa di tempat ini atau istri saya berdoa, itu saya mendapatkan kekuatan loh. Oh, ada cara lain. Artinya tugas doa bukan hanya untuk oma dan ibu-ibu dan emak-emak saja. Bapak juga perlu berdoa. Setiap pagi saya berkati anak saya. Saya juga cukup takjub sih. Anak saya udah SMA, baru SMA Raya. Tiap pagi dia datang minta berkat. Saya lagi tidur pun dia bangunin minta berkat. Ini kebiasaan yang saya lakukan sejak dia bayi. Artinya Bapak Ibu, Oma Opa, Yunus bisa ada kalimat teringat aku kepada Tuhan. Saya juga melihat kita ini bisa mengirimkan anak cucu kita melalui perbuatan kita. Kalau saya aja, anak muda bisa melihat Oma Opa datang ke tempat ini berarti teringat akan Tuhan. Apalagi anak cucunya Oma Opa, ya pasti bisa datang sama Tuhan. Oke, lalu yang biru dikatakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayarkan, keselamatan dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Bapak Ibu, Yunus yang karena kesalahannya dia masuk ke perut ikan, dia dilempar masuk ke perut ikan. Ini bencana atau berkat? Banyak orang dunia bilang bahwa Yunus masuk ke perut ikan itu satu hukuman dari Tuhan. Tetapi ketika saya baca ayat ini, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Hebat juga ya Tuhan ya. Gak hanya berfirman pada Oma Opa, tapi pada ikan dia berfirman. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saya bayangkan ketika Yunus dibuang ke laut, lalu dia terombang-ambing di sana, gak ada makanan, kena hujan, kena badai, mungkin Yunus akan mati dan dia gak akan pernah sampai di kota Niniwe. Tetapi ketika dia dibuang ke laut, seekor ikan besar memakan dia dan dia ada di perut ikan. Dan selama 3 hari 3 malam itu ikan itu berjalan ke darat. Dia lemparkan Yunus sampai ke darat. Jadi Yunus ini sampai ke darat tanpa usaha apa-apa. Cuma diem aja, ngendok aja di perut ikan. Dia ngendok aja lalu dilemparkan ke darat. Artinya saya mau bicara gini Bapak Ibu. Kalau ada sesuatu yang kelihatannya gelap, belum tentu itu bencana. Kalau ada sesuatu yang kayaknya, aduh udah gak ada jalan keluarnya lagi, belum tentu itu bencana. Dan jangan berusaha keluar dari situ. Bisa bayangkan kalau Yunus berusaha keluar dari perut ikan, akan sampaikah dia ke darat? Mungkin dia akan mati di tengah laut. Tapi karena dia tetap bertahan di dalam kegelapan, bertahan di dalam perut ikan, maka dia akhirnya menuai hasil yang baik. Selalu ada pelangi sehabis hujan. Ini yang Yunus alami. Di tengah gelapnya dunia, di tengah, aduh jalan keluarnya apalagi nih ya, nggak tahu. Tapi ternyata Allah kita Allah yang baik. Dia nggak pernah hukum kita. Sama sekali gak pernah hukum kita. Saya keinget lagi sama cerita wanita yang ketahuan berbuat zina. Ini sama ya. Yunus lari dari panggilannya, Tuhan malah sayang. Wanita yang ketahuan berbuat zina, Yesus bilang begini, adakah satu orang pun yang melemparkan batu kepadamu? Tidak ada satu orang pun, maka aku pun tidak hukum engkau. Sama Sakeus juga, pemungut cukai, dia malah mau makan di tempat Sakeus. Artinya Yesus tidak pernah benci pendosa. Dia hanya benci perbuatan dosanya. Ini menunjukkan dari dulu Allah itu sifatnya seperti itu. Sama Yunus juga seperti itu. Berarti kita yang adalah anak-anak Allah juga bisa buat seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa kali, berapa sering anak saya tuh nyebelin. Kadang-kadang nyebelin gitu ya.
Kalau saya lihat, saya pikir-pikir ya, ini nyebelin juga proyeksi dari diri saya lah gitu ya. Adalah sifat saya gitu. Tapi ya ada nyebelinnya. Lalu kalau ada orang bilang orang tua bisa benci sama anaknya, marilah kita lihat firman Tuhan. Jangan lihat orangnya, tapi benci perbuatannya. Maka nggak ada satu orang pun yang akan kita benci. Contoh, saya lagi-lagi gerak di bidang pasutri. Ada suami istri yang suaminya selingkuh. Teman-teman istrinya udah bilang, nggak ada yang perlu dipertahankan dari suami ini. Tapi si istri tetap berdoa. Dia bilang, suamiku tetap suamiku. Apa yang sudah dipersatukan Allah gak bisa diceraikan manusia. Yang saya doakan adalah roh percabulannya, roh kenajisannya, roh keserakahannya. Jadi dia gak pernah benci suaminya. Saya pikir-pikir ya hebat juga ya istri seperti ini ya. Hebat loh. Udah dilukai seperti itu, dari mana energinya dia bisa seperti itu? Saya pikir Yesus juga seperti itu ya. Dari mana energinya dia udah ditampar, udah diludahi, udah dihina, dia tetap berdoa buat penjahat. Bahkan orang yang nusuk lambung dia, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukan ampuni perbuatan mereka, tapi ampuni mereka. Orangnya yang Tuhan ampuni, perbuatannya Yesus gak ingat-ingat lagi. Saya rasa ini ilmu yang sangat sulit. Tapi ini yang Allah lakukan pada Yunus, Allah lakukan pada wanita yang ketahuan berbuat zina, dan Allah lakukan kepada Sakeus, dan Allah lakukan juga pada kita. Kalau mau dihitung, berapa banyak perbuatan dosa kita. Saya balik ke pengakuan dosa. Akhirnya si anak muda ini bilang, iya Romo, ada dosa-dosa yang belum saya akukan. Ternyata Katolik mengajarkan sangat baik dan kita punya kesempatan di sakramen di Rabu Abu ini nanti sepanjang sampai di masa Prapaskah ini ia mengakukan dosanya yang belum terakukan. Misalnya Yunus bisa, dia mengaku bahwa ketika letih lesu teringat aku pada Tuhan. Dia tahu dia pegang keberhalaan yang sia-sia, yaitu dia mau lari dari Tuhan. So Bapak Ibu, selalu Tuhan itu menarik kita untuk kita semakin di dalam hadiratnya. Ada next slide ya? Nah, apa yang dikatakan oleh Yunus, Allah datang nih kedua kalinya lagi. Datang, Yunus, bangun. Berarti dia lagi di satu pulau terdampar nih. Bangun, pergilah ke Niniwe, kota besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Lalu bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yunus tidak mengulang kesalahannya. Dia enggak mengulang dua kali, tetapi dia langsung pergi menjawab panggilan Tuhan. Saya bayangkan, seandainya Yunus nggak pergi ke kota Niniwe itu akan dihancurkan loh. Tetapi ketika karena Yunus datang, orang Niniwe berpuasa dan menggetarkan hati Tuhan. Akhirnya berbaliklah orang Niniwe dan tidak dihancurkan. Saya mau tutup renungan pagi hari ini dengan satu cerita ya. Boleh next slide ya. Ini ayatnya. Nah, ini ayat terakhir yang kita keluarkan. Boleh sambil pemusik boleh mainkan ya. Saya tutup satu cerita begini. Saya tuh punya pelihara anjing sama istri saya. Terus saya tuh sebel sama anjing saya. Sebelnya itu dia suka pipis dan pup sembarangan. Gitu. Saya suka ngomelin lah. Tapi istri dan anak-anak saya itu suka sama anjing. Saya hanya mikir begini ya. Saya ini sebenarnya bukan cinta loh sama anjing saya. Saya ini cinta sama istri dan anak-anak saya sehingga saya mengasihi anjing saya. Gitu ya. Saya pikir juga orang tua itu bukan sayang sama cucunya, tapi dia sayang sama anaknya. Anaknya yang paling lemah, dia akan sayang sama cucunya. Jadi Bapak Ibu, kalau ketika anjing-anjing saya buat seperti itu ya, aduh saya tuh males banget gitu.
Lalu istri saya satu kata hari pernah bilang gini, "Say, omelin lah si namanya Balki. Omelin Balki, latih supaya nggak pupuk dan kencing sembarangan." Dalam hati saya, aduh, kamu lo yang sayangin gitu. Ketika saya sudah omelin, saya balikin ke istri saya. Istri saya niatnya mau ngomelin anjingnya. Tapi yang terjadi adalah dia sayang-sayang anjingnya. Di sini saya melihat cinta manusia aja, anjing yang buat salah aja, cinta manusia aja nggak akan tega untuk menghukumnya. Apalagi Bapa kita di surga. Saya melihat di sini, mungkin kesalahan kita lebih daripada, ini tanda kutip ya, pipis dan pupuk sembarangan mungkin ya. Tetapi kita datang kepada Tuhan, Tuhan gak memberikan hukuman kepada kita. Itu karena cintanya sama kita. Jadi Tuhan gak lihat lagi dosa-dosa itu. Maka ketika kita masuk ke dalam ruang pengakuan dosa, dan saya melihat ya, ini juga menjadi kekuatan bagi saya. Orang tua saya kalau mengaku dosa, terima sakramen, bagaimanapun itu menjadi kekuatan bagi saya. Jadi saya pun juga mau seperti Yunus di masa-masa seperti ini. Lalu ketika saya mulai masuk dalam hadirat Tuhan, kalau kayak semuanya gelap, saya mulai masuk di dalam jurus emak-emak dan jurus oma-oma, yaitu doa. Ini jurus oma-oma banget deh. Ketika kalau saya lihat anak saya yang bandel seperti itu, saya berdoa buat anak saya. Ternyata ya, membangun kedekatan bukan hanya di konyan, bukan hanya di Imlek memberikan ampau. Ini pengalaman saya. Ketika saya mulai mendoakan orang, saya mulai membangun kedekatan dengan orang itu. Walaupun gak dekat secara fisik, tapi mulai membangun kedekatan dengan anak saya, dengan istri saya. Dan itu berlanjut sampai kalau ketemu muka dan lain sebagainya. Saya pikir kunci dari kita mengalami pelangi Tuhan adalah memberikan kasih yang Tuhan berikan. Saya sih gak mampu mengasihi hewan peliharaan saya kalau saya bukan cinta sama istri dan anak-anak saya. Jadi ketika kita mengalami seperti ini, gak bisa saya mencintai istri saya tanpa kekuatan Yesus. Ini benar-benar yang terakhir. Saya kalau sama istri saya kadang saya nggak mampu mengerti dia. Emang wanita terlalu sulit dimengerti ya, Bapak Ibu, betul ya. Cuma dikit sih bapak-bapak di sini. Saya minta pembelaan dari Tuhan aja deh. Kadang-kadang makanya saya harus belajar ilmu dari ibu-ibu dan oma-oma di tempat ini. Bagaimana saya harus mengerti wanita. Ini nanti dia nonton rekamannya. Ini besok saya tidur di sofa ini. Ketika saya harus mengerti pasangan saya tanpa kekuatan saya nggak bisa. Saya bilang Yesus terlalu complicated. Gimana? Terlalu ribet ini Yesus. Saya akan pakai cinta segitiga, bukan orang lain, bukan. Tapi saya tarik kekuatan Yesus. Yesus, tolong berikan aku cara untuk aku mencintai, berikan aku kekuatan untuk aku mencintai istriku. Gak ada beda kan dengan saya dengan hewan peliharaan. Karena cinta saya sama istri dan anak saya mau rawat mereka. Karena cinta dari Yesus, maka aku bisa mencintai engkau. Kalau tanpa Yesus matilah saya nggak bisa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau mau ada pelangi sehabis hujan, nggak ada cara lain selain minta kekuatan daripada Yesus. Timba kekuatan Yesus, cinta segitiga. Makanya buat saya cinta segitiga itu luar biasa banget. Gak mampu saya mencintai tanpa kekuatan dia. Jangan benci orang ya, benci perbuatan dosanya. Mari Bapak Ibu, kita mau tutup renungan pagi hari ini. Kita mau berdoa. Kita mau bawa segenap segala yang ada di perut ikan, kegelapan di dalam hidup kita. Mungkin gak ada jalan keluarnya lagi, tapi ternyata Allah menunjukkan di dalam perut ikan, aku mengantarkan engkau ke darat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kami sembah dan kami puja, Engkaulah Tuhan Allah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir.
Engkaulah yang menjadi raja di dalam keluarga kami. Pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang di hadapan Engkau. Yesus, pandanglah kami yang ada di dalam kegelapan. Mungkin kami tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang ada di balik lembah, apa yang ada di balik perut ikan. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa Allah kami tidak pernah meninggalkan kami. Kalau hal kecil saja Engkau perhatikan Yesus, apalagi hal-hal besar dalam hidup kami. Yesus, pagi hari ini kami berdoa, berikan kami kekuatan, berikan kami roh-Mu, karena firman-Mu yang berkata hati yang gembira adalah obat, patah semangat mengeringkan tulang. Oleh sebab itu Yesus, ketika kami patah semangat, kami tarik kekuatan daripada Engkau, kami tarik cinta segitiga ini. Yesus, berikan kami kekuatan untuk kami mencintai pasangan kami. Berikan kami kekuatan untuk kami mencintai mertua kami. Berikan kami kekuatan untuk mencintai anak-anak kami. Yesus, tanpa Engkau kami orang buta, tanpa Engkau kami bisu tuli. Tapi dengan Engkau kami mampu mencintai. Mengalir kuasa Yesus dari tata yang maha tinggi di tempat ini, mengurapi oma, opa, bapak, ibu, dan setiap orang yang ada di tempat ini. Biarlah kami boleh mendapatkan belas kasihan daripada Engkau. Bunda Maria, Bunda yang kami cinta, terima kasih untuk doa-Mu. Engkau selalu hadir di dalam hidup kami. Kami undang Engkau seperti mempelai yang mengundang Engkau di dalam pernikahan di Kana. Dan mintakan pada putra-Mu ketika hati kami sudah tawar, ubahkan menjadi anggur yang manis, agar hati kami boleh dicicipi oleh pasangan kami, anak-anak kami, anak cucu, cicit, dan mereka semuanya menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bunda Maria. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus berkati Opa, Oma, Bapak, Ibu. Terima kasih Pak Immanuel. Panggilannya Pak Immanuel ya. Ada sukacita Ibu, Oma-oma di sini, Opa, ada? Diberkati Tuhan dengan tadi atau tidur? Soalnya suasana seni gini AC kadang-kadang membuat kita terlena, enak adem ya. Saya juga gitu, saya juga sama. Ya, jadi dimaklum, ya. Ya. Tadi apa ya? Menurut Pak Immanuel apa tadi, Bu? Katanya apa tadi? Lupa ya? Apa tadi katanya? Apa Bu? Ada yang ingat gak? Kira-kira apa yang dikatakan Bapak Immanuel? Hati yang gembira adalah obat, betul, satu. Terus apa Bu Triwati, apa ya tadi yang diomongin? Lupa? Oke, gak apa-apa, no problem. Ibu ada yang ingat Bu? Lupa? Bu Petris? Ya? Ya, ada pelangi sesudah hujan. Ya, ini bukan ujian sih, bukan. Cuman mereview saja. Apakah ada yang nyantol enggak gitu, ya kan? Kalau ada yang nyantol kan nanti kita bawa tuh, kasih tahu buat anak cucu kita. Tadi Oma dengar itu loh, firman Tuhan. Ya, ada hati yang gembira adalah obat, Nak, gitu ya kan? Saya pengen tahu aja ada bekal apa yang dibawa gitu ya kan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati kita semuanya, amin. Kalau pelangi sesudah habis hujan artinya kita mempunyai kekuatan dari Tuhan, maka ada pelangi. Sesudah hujan ada sesuatu berkat di balik setiap masalah, amin. Baik, tiba saatnya saat ini kita mau memberikan sebagian dari berkat yang kita terima dari Tuhan. Ya, karena kita rindu untuk membalas kebaikan Tuhan. Hanya sedikit saja ya. Biarlah kita memberinya dengan penuh sukacita. Amin. Ya, silakan. Ku rindu membalas kasih-Mu, ku rindu membalas cinta-Mu. Ku rindu membalas kasih-Mu, ku
kiranya boleh menjadi kemuliaan buat nama Tuhan dan boleh berguna buat perkembangan persekutuan doa lansia ini semakin baik ya. Karena ini PD Lansia kan udah ulang tahun ya, Bu Evi ya. Yang keberapa kemarin? Tuh, udah 30 loh. 30. Udah mulai matang ya. Iya, udah semakin baik, semakin hari semakin baik. Kita tambah hari semakin bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Mari Oma Opa kita ajak teman-teman semuanya, tetangga, sanak saudara untuk datang ke PD Lansia ini. Amin. Silakan untuk bagian pengumuman. Silakan saya beri waktunya. Oh, Bu Vince. Terima kasih Bu Cynthia. Terima kasih luar biasa tadi sampai tertegun juga ya bahwa Pak Immanuel Budianto saya bilang anak muda yang saya salut sekali ya. Itu memang perjuangan yang hebat. Memang tidak mudah seperti tadi ada di Yakobus 1 ayat 12 tadi itu memang luar biasa. Apabila ini di luar tadi sharing tadi bahwa memang yang tahan uji itu yang dapat mahkota. Tahan uji diuji enak gak Ibu? Gak ada yang enak, tapi mahkotanya bagus sekali. Tapi ya itu mungkin setiap kita rajin ke persekutuan, setiap kita pasti bisa Tuhan berikan hikmat. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, Oma Opa yang sudah hadir di tempat ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Immanuel Budianto, Budianto ya? Betul, yang sudah membawakan firman Tuhan ini yang sangat jelas dan juga kita berikan oleh-oleh buat anak-anak kita yang ada di rumah, yang masih serumah kalau masih ngelampir ke rumah kita. Dan pewartaannya hari ini yang menyegarkan buat saya. Saya bilang aduh luar biasa bagus ya anak muda. Terima kasih ya Pak Immanuel Budianto. Nah kesaksian kepada Ibu Susi dan Ibu Caroline cuma 2 ya? Ibu Cynthia 3 ya. Terima kasih kesaksian juga membangunkan, menambahkan iman kita dan memperluas pengetahuan kita juga. Dan kepada tim pujian Ibu Cynthia serta semua teman-teman singer, terima kasih pujiannya dahsyat. Senang sekali. Sedikit saya mau ingatkan kenapa kok kita pada pengurus-pengurus pakai congsam dan kita juga ada yang pakai baju Imlek. Karena Imleknya Jumat kedua itu pas dan agak lewat dikit ya. Nah karena itu dimajukan berhubungan dengan pemilu apa semua aduh ribet di sananya. Udah kita maju tetap kita nggak mengurangi pakai baju Imlek. Walaupun belum Imlek ya. Terima kasih semuanya. Dan terima kasih juga kepada pemain keyboard Bro Alvin, kepada petugas yang selalu melayani kita yaitu Ibu Uniati dan Ibu Desi. Soundman juga Bro Alvin, kepada penerima tamu semuanya, baik nama-nama dari teman-teman kita saya ucapkan sungguh terima kasih, kepada absensi, kolektan, tim dokter dan si konsumsi serta petugas semua yang melayani pada pagi hari ini sampai siang hari ini, teman-teman kita yang setia melayani Tuhan. Dan pada lansia bulan depan tanggal 8 Maret Jumat kedua. Nah, ini Jumat kedua, udah Jumat kedua lagi. Bersama Ibu Ivon Taroreh dengan tema sesuai PI yaitu solidaritas dan subsidiaritas. Mungkin kita nanti di lingkungan juga ada, tapi kita akan juga pasti setiap pembawa pewarta itu dia mempunyai sesuatu yang baru bagi kita semua. Mohon kehadirannya juga. Di sini juga jam 10 pagi di tempat ini. Bagi umat yang ingin didoakan dapat menghubungi saya dan juga nanti saya juga akan bersama dengan teman-teman saya. Bagi umat yang mau berbagi konsumsi ke umat PD juga dapat menghubungi Ibu Lince. Kadang-kadang ada yang memberikan itu dia katakan seperti ini, saya ulang tahun saya mau berbagi sedikit. Nah itu juga nanti hubunginnya ke Ibu Lince, Ibu Vanio. Di sini konsumsinya banyak. Ibu Fani Karamoy, juga Ibu Erlin. PD pagi tanggal 6 Februari jam 10 pagi
tetap di gedung gereja lama, gedung KTG. Nah ya, temanya sungguh menarik sekali, menjadi pria sejati dan wanita yang bijak. Dibawakan oleh Bapak Antonius Laba. Bagi kita yang masih senang dengan sabda Tuhan, ayo datang juga ke persekutuan pagi Selasa, tanggal 8 Maret. Sekalian doain pemilu ya. Ya. PD malam, yang sering mungkin di tempat ini juga ke persekutuan malam, libur karena peringatan Isya Mi'raj. Nah libur, tidak ada. Tapi nanti yang Kamis depannya juga nanti pasti ada lagi. SOS Doa Paroki Santo Yakobus mengadakan pelayanan doa secara pribadi dan rahasia dari jam 6 sampai jam 12 malam. Ini kalau kita semua, mungkin anak-anak kita atau yang siapalah yang mau selalu ada kesulitan atau apa, silakan hubungi di nomor telepon 088 550 1028. Ini dijaga rahasianya demi untuk membantu meringankan beban-beban bagi yang penuh dengan kesulitan. Kita bantu dengan doa karena tidak ada yang mustahil. Kepada Oma Opa, Bapak Ibu yang pertama kali hadir dalam pertemuan ini, silakan berdiri. Pengurus akan memberikan salam. Ada yang baru? Ya, terima kasih Oma. Ya, selamat bergabung dan nanti Jumat kedua datang lagi. Kita semua happy-happy di sini sambil mendengarkan sabda Tuhan yang menguatkan. Ada ibu satu lagi di belakang. Ya, terima kasih, selamat bergabung. Nah, ini bagi yang berulang tahun dari tanggal 13 Januari sampai tanggal 2 Februari ada di sini. Silakan ke depan nanti didoain oleh Bapak Immanuel Budianto. Ada? Enak loh. Kita diberkati lagi, dijamah lagi. Siapa yang berulang tahun dari 13 Januari sampai hari ini, silakan ke depan. Yuk, ayo. Jangan ragu-ragu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Ayo mari, yang berulang tahun silakan ke depan nanti didoakan. Banyak berkat, banyak rahmat. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya, kalau masih ada lagi silakan. Silakan Ibu Evi. Ayo semuanya. Uniati 21 Januari. Bu Evi, waduh oma-oma saya kurang tahu nih. Oma itu aja, masalahnya. Ini kebetulan pengurus ini saya tahu. Ibu Tres. Selamat ya Uniati. Jadi gimana ya? Ibu Tres, Ibu Uni. Oke, Bapak Ibu, Oma Opa, mari kita tumpang tangan buat sahabat-sahabat kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Engkaulah Tuhan yang mengasihi kami. Yesus, kami mengucap syukur Engkau boleh tambahkan satu usia lagi bagi sahabat-sahabat kami, Oma, Ibu yang ada di tempat ini. Kami percaya dengan bertambahnya usia kami, bertambah pula kasih setiamu bagi kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau boleh curahkan setiap berkat-Mu bagi mereka yang berulang tahun di bulan ini, bulan Januari dan Februari. Biar kasih setiamu boleh melingkupi mereka. Tambahkan hikmat agar mereka boleh menjadi garam dan terang dunia bagi keluarga inti mereka, bagi keluarga besar mereka. Agar dimanapun mereka berada, orang-orang boleh melihat siapa Yesus di dalam diri mereka. Berikan rahmat kesehatan, tambahkan berkat jasmani, apapun yang ada pada mereka dan apapun yang mereka lakukan, biar semua untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Panjang umurnya, panjang umur.
semuanya. Tuhan Selamat memberkati. ulang tahun Oma, ibu-ibu semuanya. Tuhan memberkati ya. Terima kasih Pak Immanuel. Puji Tuhan. Kita ini bersyukur ya bisa bersama-sama di sini memuji memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita ya. Puji Tuhan. Hari ini ada 2 orang baru. Nanti bulan depan ada lebih. Oh 3. Oh bulan depan jadi 6 ya. Ada 6 ya. Coba oma-oma yang di sini ajak ya. Teman-teman ya. Atau tetangga atau besan. Ajak ya. Semuanya aja deh yang bisa diajak. Nanti minta tolong Tuhan bantu. Nanti Tuhan tunjukin siapa yang perlu diajak. Kita nggak usah pakai kekuatan sendiri ya. Karena kita ini hidup ini cuma sekali. Apalagi yang bisa dibikin ya. Kita mau melayani Tuhan. Kalau ibu-ibu di sini yang punya kerinduan untuk melayani, boleh. Nanti bilang sama Ibu Lili, Budiman, atau siapa saja yang di belakang. Saya rindu untuk melakukan sesuatu. Apakah itu penyediaan seksi konsumsi? Apakah itu mau jemput barangkali? Ataukah itu mau jadi penerima tamu? Kenapa enggak ya? Kita kan masih punya kekuatan, amin. Ya, kita mau puji Tuhan lagi ya. Siap memuji Tuhan lagi? Ya, saya rindu, bilang sama Tuhan, saya rindu untuk memuji Tuhan. Kalau boleh, saya rindu juga melayani Tuhan. Kalau boleh, saya masih kekuatan, masih punya nafas ya. Masih punya nafas, masih punya kekuatan, kita bisa berbuat sesuatu. Ya, untuk kebaikan Tuhan. Yuk kita nyanyiin satu lagu. Bila ku merenungkan hidup ini, oleh Tuhan diberi hanya sekali. Untuk apa sebelum nafas berhenti? Lebih baik hidup untuk melayani. Sekali lagi bila ku merenungkan hidup ini, oleh Tuhan diberi hanya sekali. Untuk apa sebelum nafas berhenti? Lebih baik hidup untuk melayani. Masih ada matahari. Masih ada matahari. Masih ada bintang bulan. Itu tanda masih ada kesempatan. Masih ada nafas. Masih ada nafas ini. Masih ada kekuatan. Kamu pakai untuk melayani Tuhan. Sekali lagi ya. Bila ku merenungkan hidup ini, oleh Tuhan diberi hanya sekali. Untuk apa sebelum nafas berhenti? Lebih baik hidup untuk melayani. Masih ada matahari. Masih ada matahari. Masih ada bintang
Tuhan yuk. Iya, cuman sekali hidupnya kan? Iya, mari kita melayani Tuhan. Baik, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sungguh besar kasih setiamu atas kami. Ada mahkota kehidupan ketika kami tahan uji. Ketika kami dapat melewati semua masalah ataupun pencobaan. Pelangi sehabis hujan, itulah yang Engkau berikan buat kami semuanya Tuhan. Begitu juga Tuhan, hanya kekuatan yang daripada Engkau saja kami dapat melewati semuanya Tuhan. Tanpa Engkau kami sungguh rapuh dan tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan Engkau kami boleh berbuah banyak Tuhan. Izinkan kami, beri kesempatan kepada kami untuk melayani sekecil apapun, berbuat untuk kemuliaan Engkau, berbuat kasih kepada sesama, berbuat apapun yang Engkau kehendaki atas kami, lakukan. Tuhan, setiap hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk cuaca yang cerah pada siang hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama bersuka cita di tempat ini. Sebentar kami akan merayakan tahun baru Imlek. Tuhan, berkat-Mu senantiasa menyertai setiap kami, seluruh keluarga, dan bangsa dan negeri kami tercinta ini Tuhan. Terutama kami juga akan menghadapi pemilu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mengasihi negeri kami, negeri Indonesia. Biarlah Tuhan, doa kami menyertai di dalam pesta pemilu ini, agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Engkau yang menyiapkan pemimpin yang terbaik untuk Engkau Tuhan, yang takut akan Engkau, yang mau mendahulukan kepentingan bangsa dan negeri ini di atas kepentingan sendiri. Dan yang rindu untuk memajukan Indonesia untuk menjadi berkat, menjadi teladan bagi dunia. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hari-hari kami menjelang pemilu. Gereja kami, gembala kami, keluarga, dan yang terutama adalah pemimpin bangsa ini. Hikmat dan kebijaksanaannya daripada Engkau turun atas kami semuanya Tuhan. Urapi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati Bapak Immanuel Budianto atas pelayanannya, usaha maupun pekerjaannya. Kau tambah-tambahkan sukacita di dalam melayani Engkau Tuhan. Biarlah nama-Mu senantiasa dipermuliakan di dalam setiap pewartaannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik. Kalau Engkau izinkan, biarlah kami semuanya boleh bersama-sama bersatu hati, rendah hati, saling melayani, saling mengasihi. Dan persekutuan doa lansia ini boleh semakin baik, semakin menyenangkan hati-Mu untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau di setiap kehidupan kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Sekali lagi, amin. Sekali lagi kita katakan sebagai penutup, terima kasih, kita ketemu lagi Jumat kedua bulan depan. Tuhan memberkati. Bila ku merenungkan hidup ini, oleh Tuhan diberi hanya sekali. Untuk apa sebelum nafas berhenti? Lebih baik hidup untuk melayani. Masih
tanda